Nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu saudara semuanya, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Malam hari kita masih berada dan kita mengikuti ibadah full online bersama GBI Rayon 17 Lampung. Kita percaya dimanapun Bapak Ibu saudara berada, kita berada, Tuhan Yesus hadir dan menyertai setiap kita. Hadiratnya, kasihnya, sukacitanya boleh berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Percaya bersama, katakan amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat nama Tuhan, kekuatan kita, perisai kita, katakan haleluya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Sorak-sorai dan tepuk tangan bagi nama Tuhan, sumber kekuatan kita. Katakan haleluya. Kau Tuhan perisai dan kekuatan kami. Allah perlindungan buat setiap kami, kota benteng kami yang teguh. Tempat
tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Allah yang terus kami percayai di dalam nama Yesus Tuhan. Kau menjadi kekuatan kami, tempat kami berlindung. Kau membawa kami terus naik terbang tinggi, mengatasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur dan berdoa. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama
bersama Dia. Kau terus bawaku terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan, mengatasi badai hidupku. Oh, dengan kekuatan kepak sayapmu, Kau bawaku terbang, ya Tuhan. Haleluya. Shandanamo Hiriana Lama Sante. Kami bersyukur Tuhan, Kau kuatkan, Kau kuatkan, Kau kuatkan umat-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Iman percaya kami, di dalam nama Tuhan tak ada yang mustahil buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Kau menjadi kekuatan buat setiap kami, penghiburan, penolong buat setiap kami di hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang mengikuti KUL pada malam hari ini. Sebelum kita mendengar sharing firman malam ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya setiap kami telah mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Allah. Karena kami sangat percaya bahwa dalam pendengaran firman Kristus kami memperoleh iman. Dan di atas iman itulah kami hidup, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan, biarlah hamba-Mu dengan pengurapan yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu dapat menyampaikan pesan ini pada malam hari ini. Sehingga kami sungguh-sungguh setiap kami menangkapnya dengan benar dan baik. Hamba-Mu berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu karena kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, apa kabar? Semoga semua baik-baik ya. Tema yang kita dapat adalah bertumbuh di dalam berkat Tuhan ya. Dan saya percaya bahwa kita semuanya sangat-sangat menyukai kata berkat. Apalagi sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, firman yang akan saya sampaikan yang kita sharingkan malam ini
bertema kehidupan kita yang menghasilkan buah. Jadi intinya kita hidup ini menghasilkan buah, berdampak. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mendengar kata berkat, kita berpikirnya tuh apa sih berkat itu? Nah, banyak dalam kita melihat kehidupan orang-orang ya, kalau dia mendapatkan sesuatu atau bagaimana yang mendapatkan enak gitu ya, kita bilang wah dia diberkati. Nah ada juga kita bilang dia nggak diberkati karena dia tidak punya apa-apa. Nanti dulu Bapak Ibu ya. Karena saya percaya kata berkat ini sama dengan bahagia. Nah bahagia ini pun beberapa dari kita sering menerjemahkan di dalam berbahagia itu tidak ada masalah. Hidup nyaman, enak, tenang, aman gitu ya. Nah Bapak Ibu semua pengen hidup begitu ya, semuanya. Tetapi saya ingin katakan begini, kata berkat, arti berkat dan bahagia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia mendengarkan firman Allah, mempunyai firman Allah, mempunyai kehidupan yang intim dengan Tuhan dan dia adalah pelaku firman yang taat. Dia melakukan apa yang dikehendaki, yang diperkenan oleh Tuhan. Dan itulah orang yang diberkati dan bahagia. Karena saya percaya saat Tuhan menciptakan kita manusia di dalam kitab Kejadian, Tuhan begitu setelah selesai dia memberkati setiap kita, dia memberkati kita. Berarti dari awal penciptaan manusia, dia setelah memberikan kita berkat. Dan dia mempunyai lagi tujuan-tujuan utama untuk kita. Selanjutnya, bahwa berkat itu adalah untuk selalu kita bagikan kepada sesama kita. Karena Yesus pun datang ke dunia ini untuk menjadi berkat. Sehingga kita mempunyai hubungan yang baik lagi kembali kepada Bapa di surga. Nah Bapak Ibu, jadi saya percaya kita mau bertumbuh di dalam berkat Tuhan. Karena kita sudah diberkati. Kita telah diberkati. Dan kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengingat bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan penuh kepada Tuhan, pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kita baca dulu dalam Yeremia 17 ya, Yeremia 17 ayat ke-5 sampai ke-8 ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dari ayat ini kita melihat orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi dia mengandalkan kekuatannya atau juga bisa juga dia mengandalkan orang lain gitu ya. Ini dia seperti ini. Orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang seperti semak belukar ya. Di padang gurun. Aduh gersang ya. Jadi kita jangan seperti itu. Tapi kebalikannya. Kita semua saya percaya ya. Semua yang ikut kul ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan ya. Nah kita lihat ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Huruf Tuhan ini huruf besar semua. Berarti Tuhan itu yang menjadi sumber kehidupan. Kata sumber itu berarti apa? Itulah segalanya. Kita nggak bakalan bisa dapat apa-apa dari tempat lain selain sumber kehidupan itu adalah Tuhan sendiri ya. Di ayat 8 dikatakan gini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu perhatikan baik. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya,
Kita harus punya satu keyakinan bahwa Tuhan itulah pengharapan kita. Tuhan itulah sumber kehidupan kita. Mengandalkan itu berarti kita sungguh-sungguh merasa aman mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Tetap yakin, tetap percaya, lebih percaya, semuanya itu kepada Tuhan. Dan saya percaya kita itu akan, karena di sini digambarkan seperti pohon ya, yang ditanam di tepi aliran, itu akarnya merambat mencari sumber air. Ingat baik Bapak Ibu ya. Dan dia tidak takut, tidak khawatir ada musim kering ya. Musim kering ya. Dan di sini kerennya lagi, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, tidak berhenti menghasilkan buah walaupun dia menghadapi cuaca yang kering, keadaan yang kering. Artinya begini Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati Tuhan, yang tadi sudah saya bilang dari awal adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu orang-orang yang tahu bahwa sumber kehidupannya adalah Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Berarti kita lihat ciri orang yang bertumbuh di dalam berkat Tuhan. Pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ingat Bapak Ibu, dalam Mazmur 1 pun dikatakan bahwa orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu seperti pohon ya yang di tepi aliran air. Berarti begini, ia punya waktu tersendiri, waktu tertentu, waktu yang khusus dengan Tuhan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia benar-benar menyediakan waktu, baru hal yang lain diatur. Jadi mengatur waktu untuk kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Dia baca Alkitab, dia merenungkan, dan dia melakukan. Yang penting ini sini, melakukan firman Tuhan. Kita tidak bisa melakukan firman kalau kita nggak baca, kalau kita nggak merenungkan. Kita tidak pernah dengar firman, bagaimana mau melakukan. Makanya rajin beribadah. Beribadah itu penting Bapak Ibu. Karena saya tahu, kalau kita menganggap ibadah itu nanti yang kesekian, maaf saja, kita tidak bisa memperoleh berkat Tuhan. Karena saya percaya, seperti Tuhan sudah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita cari itu ditambahkan. Berarti khusus untuk Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Ya seperti pohon. Ya, kita lihat pohon itu, makanya orang benar itu digambarkan seperti pohon ya di Alkitab ini, pohon. Karena di dalam Mazmur 92 dikatakan juga bahwa orang benar, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan, berarti orang yang melakukan firman, itu orang benar. Dia itu seperti pohon korma dan seperti pohon aras di Libanon. Pohon korma, Bapak Ibu perhatikan baik, dia sungguh-sungguh pohon yang sangat kuat, pohon aras pun demikian. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa akar dari pohon-pohon ini, terutama pohon korma, itu dia ditanam sampai dalam di lubang itu bisa 3 meter lah, 5 meter bisa. Ya, dan dia terus ditutup dengan tanah batu sampai batu. Kenapa pakai batu? Supaya dia tertekan. Supaya dia akarnya mencari dulu sumber air itu. Yaitu begitu dia mulai tumbuh, semuanya itu membuat orang-orang diberkati. Lihat aja di padang pasir. Bagaimana khalifah-khalifah itu jalan, begitu dia lihat ada pohon korma, senang, gembira, bisa pesta korma. Semua pohon korma itu berguna. Buahnya manis, untuk kesehatan kita baik. Dan di situ pasti ada sumber air. Nah, waktu dia ditanam, ada batu, tanda di situ. Ada angin badai, pasir-pasir nyebar sana kecebar ke sini, itu landscape-nya bisa berubah. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu.
Kita orang benar, orang yang mengandalkan Tuhan. Ada masalah, nggak apa-apa, tetap tegar, tetap teguh. Ada badai, ada apa segala macam gonjang-ganjing dunia. Kita tetap teguh, kita tetap mempunyai pegangan pengharapan kepada Tuhan. Makanya di sini dikatakan kita menghasilkan buah, nggak berhenti menghasilkan buah. Nah, orang-orang yang dekat dengan kita, dia bisa lihat bagaimana tegarnya setiap kita. Itu dia, seperti pohon korma. Amin, Bapak Ibu. Ya, coba renungkan baik-baik. Hidup ini nggak pernah mulus-mulus, tidak. Selesai satu ada lagi, belum selesai satu pun ada lagi. Untuk itu perlu yang namanya kita punya pengharapan kepada Tuhan. Dan jangan dipikir kalau kita tuh orang benar, orang diberkati, terus kita tenang-tenang gak ngapa-ngapain. Enggak, kita harus ada usaha. Kita punya cara pandang sesuai dengan pandangan Tuhan saat kita melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Memang gak sama dengan dunia, tidak sama. Tetapi Bapak Ibu harus taat untuk pimpinan Tuhan. Nah, itu yang pertama adalah kita tertanam di tepi aliran air sungai. Ya, jadi kita tertanam dan kita bertumbuh, ya. Nah, yang kedua kita lihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak khawatir dengan kesulitan, ya. Tidak khawatir dengan kesulitan. Tidak mengalami datangnya panas terik ini dan daunnya tetap hijau. Dia nggak khawatir dengan adanya kondisi apapun juga. Saat ini kita bisa lihat apa sih yang nggak menyeramkan saat ini terjadi? Menggelisahkan, iya. Tetapi bagaimana Tuhan berbicara dengan kita? Bagaimana Tuhan berjanji untuk kita? Dia tetap menopang kita. Dia tetap menolong kita. Saya ingat dengan Ayub 42, ya. Ayub 42 ayat 2. Bahwa Engkau Allah sanggup dalam segala sesuatu menetapi janji-janjimu. Tak ada yang gagal rencanamu Tuhan. Keren. Tidak ada yang gagal rencana Tuhan. Rencananya apa untuk kita? Pasti masa depan yang cerah. Salah satunya. Banyak lagi. Pegang ayat-ayat itu. Tumbuhkan dalam kehidupan kita. Hidupi. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan saat ini. Itu sungguh-sungguh adalah tuntunan dari Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Bapak Ibu bangkit. Jadi pemenang untuk tahun ini. Dan saya percaya kita bertumbuh bersama-sama seluruhnya. Bahwa kita semuanya saling menopang. Saling memberkati. Itu makanya kita gak perlu khawatir dan tidak perlu gelisah dengan adanya sesuatu. Kalau masalah-masalah sekarang membuat kita mundur dari Tuhan. Menyalah-nyalahkan segala sesuatunya. Oh, stop. Cek diri kita. Ya, apakah kita masih mempunyai pengharapan kepada Tuhan? Atau ada mungkin berhala-berhala dalam kita? Ya kan? Ada. Sehingga kita cepat sekali mundur. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, Yeremia itu bukan yang nabi yang mulus-mulus dalam pelayanan. Enggak. Dia pun mau hampir mati pun dimusuhin dengan musuh-musuhnya. Tapi dia terus mengabarkan kabar baik. Mari setiap kita terus dan terus kita kabarkan kabar baik. Walaupun kondisi kita tidak baik. Kondisi saat ini tidak baik. Tetap memberitakan kabar baik. Jadi Injil yang terbaca. Kitab suci yang terbaca di dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Saya percaya yang ketiga adalah kita sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita menghasilkan buah. Di dalam ayat ini yang C dikatakan, karena kita tidak takut dengan khawatir dengan tahun kering, kita tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, walaupun dunia ini kondisi kita tidak enak, tetap kita berbuah, tetap kita berbuah. Terus kita berbuat kebaikan, buah roh. Terus kita berbuah. Orang gak baik sama kita gak apa-apa, kita baik. Dan saya percaya damai sejahtera tetap ada pada kita.
Karena damai sejahtera bukan dari luar adanya, ada dalam dari kita. Sukacita, gitu juga. Sama semua, sabar. Gak mungkin kita bisa sabar dengan orang yang kita bisa sabar kalau kita tidak melatih. Kalau kita tidak ada kasih dari Kristus, nggak mungkin. Ya, jadi kita belajar, semua kita latihan. Dan saya percaya, saya mengajak semua teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu di KUL ini, mari kita sebagai seorang yang percaya terus belajar firman Allah. Terus belajar dan belajar. Dan saya percaya tidak ada selesainya kita belajar. Dalami kebenaran firman Allah. Mungkin hari ini kita salah, gak apa-apa. Ulangi lagi. Kita ada komunitas KUL, kita saling sharing. Dan itu sama-sama untuk memberi kekuatan kepada kita. Perlihatkan ya, bahwa kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ya, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, di sini dikatakan menghasilkan buah. Berarti saya percaya tugas kita, yaitu amanat agung, untuk mengabarkan kabar baik ke semua bangsa, ke semua jiwa-jiwa. Kita muridkan mereka. Itu buah. Buah pelayananmu apa? Buah kehidupanmu apa? Dan saya percaya ini yang diinginkan Tuhan. Kita tidak cukup cuman baik, tapi tidak pernah mengabarkan tentang Yesus kepada mereka. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu, 3 hal ini kita kalau mau bertumbuh di dalam berkat, jangan khawatir dengan keadaan saat ini. Apapun boleh terjadi. Kehidupan saat ini kita selalu mencekam sepertinya. Ya betul, di sini dengar kabar begini, dengar kabar begitu, teman begini, teman begitu. Mari, karena kita adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan beri jawaban-jawaban untuk mereka. Mereka perlu kita. Bertumbuhlah di dalam kebenaran firman Allah. Jadilah orang benar. Karena saya percaya saat ini setiap kita sungguh-sungguh mau jadi seorang pembelajar, pemenang jiwa untuk setiap jiwa. Terima kasih untuk kebenaran firman ini sampai di sini, dan saya percaya kita harus tertanam, kita harus kita tidak perlu khawatir dengan kesulitan, dan kita akan menghasilkan buah yang terus dan terus tidak pernah stop. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ini firman yang Engkau taruhkan di dalam hamba-Mu untuk disampaikan pada rekan-rekan di KUL. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, terus menerjemahkan lebih dalam untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, untuk persembahan bisa dapat dikirimkan ke nomor rekening yang ada tertera di layar, dan bisa di-scan QR code-nya juga di layar. Dan yang ketiga adalah masukkan amplop dan bawa ke GBI Malahayati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Bapa, kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.